Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anakku sekalian. Kali ini kita lanjutkan pelajaran kita indahnya sholat taraweh dan tadarus Al-Quran. Sebelumnya, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, kita akan membahas indahnya sholat taraweh. Anak-anakku sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang sangat diharap-harapkan bagi setiap muslim. Karena pada bulan Ramadan, ini pintu barokah dibuka seluas-luasnya. Amalan-amalan kita di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ibadah yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan yaitu dengan melaksanakan sholat taraweh. Setiap tahun kita melaksanakan sholat taraweh. Namun, apakah kalian sudah mengetahui apakah sholat taraweh itu? Sholat taraweh yaitu sholat yang kita kerjakan hanya pada bulan Ramadan saja. Sholat taraweh adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Sholat ini hukumnya sunnah mu'akkad, yang artinya sholat yang diutamakan atau yang dianjurkan. Sholat taraweh boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Waktu dari sholat taraweh itu sesudah sholat Isya sampai waktu fajar. Sementara rakaat sholat taraweh ada yang melaksanakan 8 rakaat dan ada yang melaksanakan 20 rakaat. Khusus untuk tahun ini kita masih menunggu pengumuman dari pemerintah apakah sholat taraweh boleh dikerjakan di masjid atau sholat taraweh harus dikerjakan di rumah, karena saat ini kita berada pada masa pandemi. Seperti tahun yang lalu, banyak yang melaksanakan sholat taraweh di rumahnya masing-masing. Oleh karena itu, persiapkan diri kalian untuk melaksanakan sholat taraweh, terutama apabila harus dikerjakan di rumah, maka kita harus mengetahui bilangan-bilangan dari sholat taraweh itu sendiri. Sholat taraweh dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun, yang artinya waktu sesaat untuk beristirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Pada saat istirahat, ada yang mengisi dengan membaca Al-Quran, ada yang mengisi dengan zikir, dan sebagainya. Yang menjadi perhatian kita bahwa sholat taraweh itu adalah sholat yang santai, tidak cepat-cepat, dan ada waktu untuk istirahat. Selanjutnya, apa yang menjadi dasar kita melaksanakan sholat taraweh? Dasar kita adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya, barang siapa
yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Begitu besar manfaat dari sholat tarawih, bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu, asalkan sholat tarawih dikerjakan dengan penuh keimanan dan penuh harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Sehingga sholat tarawih dikerjakan dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, bagaimana cara melaksanakan sholat tarawih? Pelaksanaan sholat tarawih seperti yang saya sampaikan di depan ada dua macam. Ada yang melaksanakan 8 rakaat ditambah sholat witir. Ada yang melaksanakan 20 rakaat ditambah sholat witir. Pada masa Nabi, yaitu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa sholat tarawih itu dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakannya adalah niat. Nabi mengerjakan hanya 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian berkembang pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua setelah Nabi Muhammad wafat, bahwa sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Kemudian dilaksanakan 2 rakaat 1 kali salam, lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Setelah sholat tarawih, hendaknya diteruskan dengan sholat witir. Sholat witir ini sangat diutamakan. Bilangan rakaatnya ganjil, boleh 1, 3, 5, sampai 11 rakaat. Nabi kita pernah mengatakan, sesungguhnya Allah itu witir dan suka kepada witir. Maka sholat witirlah wahai ahli Quran. Wallahu a'lam. Yang jelas, jangan sampai ada yang saling menyalahkan untuk bilangan rakaat sholat tarawih. Yang melaksanakan 8 rakaat itu benar. Yang melaksanakan 20 rakaat juga benar. Maka kalian sebagai siswa yang sudah mengerti harus bisa menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang lain seandainya ada yang memperdebatkan bilangan rakaat sholat tarawih. Sekali lagi, yang 8 rakaat itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang 20 rakaat dicontohkan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua pada masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, apa keutamaan dari sholat tarawih? Bahwa sholat tarawih dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Dan yang keempat, mempererat silaturahmi sesama kaum muslim. Nah,
Anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari dan mengerti tentang keutamaan sholat tarawih, maka mulai sekarang marilah sholat tarawih untuk kita kerjakan dengan penuh kesungguhan. Biasanya kalau kalian sudah berkumpul di masjid bersama-sama dengan teman-teman, justru kalian hanya bergurau dan meninggalkan sholat tarawihnya. Mulai sekarang, marilah kita rubah kebiasaan kita, perilaku kita di masjid hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.